Enggak, karena gue juga dulu fokus pacaran, Bre. Widih. Sekarang kan gue mulai nanjak lagi karena habis putus cinta kan. Jadi lu tadinya lu nanjak gunung, abis itu pacaran. Iya. Ini grepe gunung. Grepe gunung. Anjay. Indonesia memiliki suatu kekuatan terbesar yang ada di dunia melebihi nuklir. Wih. Gitu. Apa itu kekuatannya? Itu adalah gunung, Bre. Wih, gila. Jadi letusan gunung di Indonesia pernah hampir memusnahkan umat manusia. Yo guys, balik lagi bersama gue Randy. Dan gua Sobat Bekasi. Sobat Bekasi. Opening lu di Konspirasi Ngopi. Mantap. Seruput dulu kopinya ya. Seruput dulu. Kopi Hulk. Oke, kali ini kita kedatangan tamu nih. Ini Sobat Bekasi buat teman-teman yang suka nanyain ada suara aneh di serba-serbi capres nih orangnya nih. Gue cuman abang-abang lewat yang di Bekasi aja. Lagi ditanyain lagi. Tapi kemarin sempat ditanyain, Bre, ketika lo masuk ada suara lo di situ, katanya suara lo seksi. Anjay. Emang kebetulan pas gue lewat gue gak pakai apa-apa. Oh iya, gitu. jadi seksi ya? Ya Jadi... seksi. Nah oke, teman ngopi, jadi kenapa gue undang Dinyo ada di podcast ini nih? Gue manggil lo Dinyo aja ya. Oke. Satu karena dia mirip Ronaldinho. Anjay. Jadi kita mau bernostalgia ya kan. Gue kirain mirip Rivaldo. Udah, masih mending daripada mirip Capres. Yo. Gue gak berani lagi sebut nama anjing. Nah jadi kita undang Dinyo sini karena Dinyo ini suhu kita lah. Suhu di pergunungan. Widih. Nah, Gokil. Suhu gunung. Temanya kita mau bahas tentang gunung nih, Bre. That's why makanya, wah ini orang yang tepat ya lo, siapa lagi gitu loh kalau bukan lo. Lo lahir aja udah di gunung, cu. Sebelum kita mulai tuh kemarin itu di gunung ada bencana. Oh iya benar. Itu nggak lama itu, bulan Desember akhir lah atau pertengahan gue lupa. Marapi ya? Iya betul. Gunung Marapi ya. Itu korbannya ada berapa tuh? Itu korbannya ada puluhan tuh, sekitar ya di atas 50 lah korbannya. Cuman untuk korban jiwanya ada 20-an sekian gitu. Oke, total 50, tapi yang benar-benar tidak terselamatkan. Iya. Ada itu 20-an. Ada sekitar 20-an lah. Itu salah satu bencana akhir tahun yang biasanya emang akhir tahun itu emang banyak gunung-gunung yang aktif. Serius loh? Iya, itu udah kayak siklusnya itu akhir-akhir Desember sama Januari itu kayak cuaca hujan, gunung-gunung udah mulai aktif, gempa bumi gitu. Oh berarti biasanya kalau untuk anak-anak gunung kayak lu harusnya menghindari naik gunung di akhir tahun dong? Sebenarnya kalau menghindari, cuman prepare-nya itu mesti lebih bagus aja sih. Oke. Kalau kan sekarang ini udah masuk musim hujan nih, jadi kita mesti tahu nih kalau udah bulan-bulan ini kita pengen nanjak gunung ya kita persiapannya mesti lebih matang gitu. Oke, mempersiapkan daya tahan tubuh. Iya betul. Duit ya kan. Mempersiapkan pasangan. Pasangan aduh. Kan? Pasangan ini yang sulit nih. Ya tapi sekali lagi kita mau ngucapin berbelasungkawa lah ya, turut berduka cita atas korban yang sudah meninggal. Semoga juga menjadi pelajaran lah buat kita yang pengen nanjak gunung ataupun yang udah sering lah gitu. Oke. Nah, lu bisa cerita nggak awal mula kenapa lu jadi tertarik untuk nanjak gunung, Bre? Apa ya? Putus cinta? Enggak, gue nanjak gunung dari awal kuliah kayak. Awal kuliah mungkin udah 10-15 tahun kayak lebih kayaknya ya. Anjing, udah tua juga loh. Lanjut. Waduh, berarti lo abang-abangan gue nih suhu nih. Enggak, kan gue kuliah 1 tahun lulus. Enggak, awalnya gue emang dari dulu suka jalan sama keluarga gue gitu. Oke. Jadi suka jalan ke Bali kemana. Nah kebetulan pas gue kuliah, waktu lebih kayaknya tuh momen-momen pas kuliah itu momen-momen kayak lagi berapi-api gitu. Gimana kalau ini apa? Iya. Kayak misalnya kalau lu punya Facebook di situ lu bekerja di PT Mencari Cinta Sejati. Wah. Gitu kan? Itu pokoknya Jangan-jangan gitu kan? PP-nya itu lu nggak kelihatan nggak apa-apa, yang penting ada awannya. Gitu. Gila. Lu kelihatan jidatnya doang nih, yang penting awannya tuh mesti kelihatan. Yang penting awannya nampak. Pokoknya kalau misalkan PP kalau misalkan nggak ada awannya, minimal lu menatap awan, tangan lu ke atas gitu. Ada yang komen menyala abangku. Lu menyala abangku. Enggak, tapi apa yang membuat lu tertarik? Karena lu suka jalan-jalan, oke, tapi selain hal itu nggak ada lagi yang mendasari?
tadinya karena gue suka jalan-jalan, terus di kampus gue ada pendakian bersama di situ. Itu pas pendakian bersama, gue kayaknya mumpung ada yang ngejalanin buat ke gunung, gue kayak butuh orang juga yang banyak supaya gue yakin. Nah itu gue pertama kali di situ. Pas gue jalanin naik gunung ya, itu momennya lagi pas aja. Momennya lagi bagus, cuacanya juga lagi oke. Gue ngedapetin view-nya juga oke, jadi pasti akan ketagihan terus. Oh bikin ketagihan tuh ya. Iya, kuncinya buat yang pingin naik gunung pertama, lu mesti punya temen sama tim yang oke. Di situ momen pertama lu bakalan nikmat banget naik gunung atau lu nggak bakal mau naik gunung lagi gitu. Berarti kunci harus solid. Iya, solid betul. Harus solid ya. Kunci. Tapi lu ketika lo naik gunung gitu, senior lu bilang gitu, solid nggak? Enggak. Bilangnya apa tuh? Senior gue itu selalu nyemangatin lah gitu. Oke. Tapi ketika lo ada problem di situ lo dikasih solusinya tuh emang makan atau ada solusi lain tuh? Oh ada solusi lain. Ada solusi lain. Pokoknya solusinya adalah seindah-indahnya gunung, setengahnya milik Prabowo. Anjay. Itu di BIP ntar, di BIP itu keren. Oke, Bre. Itu tadi alasan kenapa lo memulai naik gunung dan akhirnya lo ketagihan. Nah, untuk tips and tricks lah untuk teman-teman yang pada mau naik gunung gitu untuk di awal itu apa aja yang harus dipersiapkan? Kalau buat yang pertama kali nih, misalkan gue belum pernah nanjak gunung sama sekali, tapi gue ngeliat temen gue atau gue ngeliat di sosial media yang naik gunung. Yang pertama kali, lu jangan ikutin apa yang lu lihat di sosial media. Jangan ikutin apa yang lu lihat di sosial media? Iya. Kenapa? Karena buat gue yang ada di sosial media itu, ya itu bagus banget, lu di atas gunung kayaknya bagus banget. Tapi lu mesti tahu, yang namanya naik gunung apalagi lu lihat sendiri kalau dari bawah kan gunung tinggi banget. Itu pasti jalannya itu nanjak banget, capek banget. Wah. Jadi lu jangan modal, oke gue ngelihat temen gue di atas puncak gunung, dia bisa, kenapa gue nggak bisa gitu. Oke. Jadi lu emang mesti siapin ya fisik lu lah nomor satu itu pasti. Abis fisik lu juga lu riset lah, minimal lu riset gunung apa yang pengen lu daki, terus lu lihat juga nih medannya kayak gimana, lu lihat juga cuacanya, itu lu mesti minimal mesti ada itulah. I see. Jadi lu benar-benar harus cari tahu dulu lah ya. Yes, gain information, jangan hanya ngelihat indah gitu ya. Betul banget. Dan Oke. yang paling penting lu naik gunung itu untuk yang pertama kali lu mesti sama temen atau kelompok yang bener-bener pas sama lu. Yang artinya itu temen lu sebelumnya udah pernah naik gunung juga dan dia juga udah paham lah. Itu menurut gue 50% membuat nyaman sama aman lah. Lu kemarin sempet juga kan? Sempet juga kan? Gua berapa tahun lalu juga sempet nanjak juga. Iya. Ke Gunung Gede Pangrango tuh. Betul. Tapi setelah itu gue berhenti. Setelah itu. Itu kenapa berhenti? Itu berhentinya karena gue ngeband dulu. Oh iya. Jadi gue anak band, bukan anak nanjak dulunya. Jadi lu turun gunung, bawa alat band lu ke atas gunung gitu? Iya, capek kan. Bangsat sih itu. Enggak, karena gue juga dulu fokus pacaran, Bre. Widih. Sekarang kan gue mulai nanjak lagi karena habis putus cinta kan. Jadi lu tadinya lu nanjak gunung, habis itu pacaran. Iya. Ini grepe gunung. Grepe gunung. Anjay. Oke, itu tips and tricks yang bagus sih. Karena menurut gue banyak orang pengen nanjak gunung tuh. Satu karena mereka ngelihat temennya yang ada di Instagram gitu kan. Ya, betul. Ternyata lu memang harus siap nih di balik satu keindahan, di situ ada proses. Itu pasti. Oke. Itu pastilah. Pasti proses yang susah itu pasti hasilnya indah lah. Hasilnya indah ya. Keren. Jangan dibalik, lu ngelihat indahnya dulu tapi lu melupakan prosesnya. Itu malah hati-hati kalau di gunung. Gila, memang anak-anak gunung tuh kata-katanya ya keren ya, kata-katanya ya. Lu di situ nulis puisi ya? Kayak Firsa Besari ya? Gue bukan nulis puisi yang kayak kan ada orang nulis di kertas gitu kan. Itu gue sepanjang jalan gue nulis tuh di tanah tuh. Bangsat. Puisi gue tulis gitu. Meninggalkan jejak. Oh ya, sama satu tips lagi yang mesti dihindarin, kalau lu punya temen yang dia belum naik gunung tapi ngajak lu nonton film 5 cm terus langsung nanjak gunung bareng, lu jauhin temen itu. Wah, harus lu jauhin nih? Harus lu jauhin kayak gitu. Kenapa? Dia korban film doang. Bangsat, itu ya berarti ya. Tuh teman-teman tuh, buat kalian yang pengen nanjak gunung, tips-tipsnya harus diperhatikan dari suhu gunung nih. Anjay. Harus diperhatikan dari suhu gunung.
Nah, buat teman ngopi, kenapa sih kita sekarang ngomongin tentang naik gunung, alasan untuk naik gunung gitu ya? Karena beberapa minggu lalu tuh gue sempat nonton sebuah podcast lah. Indonesia memiliki suatu kekuatan terbesar yang ada di dunia melebihi nuklir. Wih. Gitu. Apa itu kekuatannya? Itu adalah gunung, Bre. Wih, gila. Jadi letusan gunung di Indonesia pernah hampir memusnahkan umat manusia. Sebelum lanjut, pertajam analisa lo, perkuat dengan cocok slogi. Oke, Bre, ngomong-ngomong soal gunung yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia ini merupakan sebuah negara kepulauan yang memiliki paling banyak gunung Merapi aktif. Ya, betul. Yang masih aktif gitu kan. Ya. Dan terrecord nih dalam sejarah itu ada 3 gunung, Bre, yang bener-bener letusannya itu menggemparkan dunia. Mungkin lu bisa bacain, Bre, gunungnya ada gunung apa aja? Oh, ada Gunung Tambora, Gunung Krakatau, sama Gunung Pinatubo. Gunung Pinatubo ya, itu tahun 91. Nah, menurut lo dari ketiga letusan gunung ini, yang paling besar tuh gunung apa, Bre? Nih, kalau misalkan yang tadi gua sebutin itu sebenarnya letusan gunung di era modern gitu. Oke. Era modern itu maksudnya dokumentasi dan pencatatannya itu jelas lah. Tapi kalau misalkan kita mundur ke belakang lagi tuh ribuan tahun yang lalu itu ada Gunung Toba kan sebenarnya. Itu letusan masih nomor 1 sih. Gunung Toba. Ya, itu memusnahkannya itu bukan manusia lagi, tapi kan zaman itu zaman dinosaurus juga kan. Itu letusannya bahkan sampai ngebuat danau vulkanik yang gedenya itu danau nomor 1 di Indonesia kan. Iya. Danau Toba itu ya. Ya. Itu gue pernah memang, Bre. Gue pernah ke Danau Toba dan gue amazed sih dengan keindahannya. Wis. Gila, indah banget sumpah. Itu kayak gue ngelihatnya takjub sih karena anjir di sekeliling gunung gitu ya. Di situ tiba-tiba ada kayak danau yang gede banget. Dan itu gue juga berpikir kayak ini kayaknya bekas gunung meletus deh. Dan gue ngobrol sama lo kan, dan lu juga bilang betul, ternyata memang itu bekas letusan gunung. Sebenarnya danaunya itu mungkin ya, karena gue kan lahir tahun 93 ya, jadi gue nggak ngelihat tuh letusannya gimana tuh Danau Toba. Iya, mungkin kan lo bisa astral projection. Oke, bentar, gue telepati dulu. Telepati dulu. Kalau kata gue sih danaunya itu adalah dulunya itu adalah kawah sih. Kawah? Iya, jadi di tengah-tengah medan itu ada gunung yang gede banget, kemudian dia meletus. Nah, letusan ini asumsi gue ya. Letusannya itu menghancurkan bahkan gunung itu sendiri. Wow. Jadi yang tersisa itu adalah kawah gunungnya. Jadi ketika gunung meletus, belum tentu kantong magma di dalamnya nggak mungkin hilang. Itu akan tetap ada. Jadi mungkin letusannya itu ngancurin gunung itu sendiri, jadi terciptalah kawah. Wow. Nah, kawahnya itu mungkin dulu itu adalah Danau Toba itu sendiri. Oke, jadi Danau Toba itu tuh kawah dari gunung itu sendiri ya? Kayaknya sih gitu, dan gue yakin sih gitu. Jadi ketika itu kan udah ribuan tahun yang lalu ya, jadi udah masuk hujan juga, terus juga mungkin zaman dulu kan iklimnya juga belum stabil kan, jadi lama-lama kisah air jadilah Danau Toba. Iya, makanya gue juga suka nonton ya, gue suka searching di YouTube tuh. Ini asumsinya ilmuwan juga gitu ya. Memang Danau Toba ini hampir memusnahkan umat manusia ya. Bahkan kalau tadi lo bilang sampai dinosaurus gitu kan. Itu masih belum era manusia sih kayaknya ya. Masih era dinosaurus sih. Dan itu dihancurkan oleh karena letusan Gunung Toba itu. Iya, betul sekali. Nah, ini kan karena Gunung Toba tidak terrecord dalam era modern nih, Bre. Ya. Kita mau bahas yang era modern nih, Bre. Tadi ada Tambora, ada Krakatau, ada Pinatubo. Nah, mungkin yang ikonik menurut gua Krakatau. Iya gak sih? Kalau misalnya di era modern, iya sih. Iya kan? Yang iya, ikonik kan? Betul. Karena juga Krakatau juga nggak jauh dari sini sih. Jadi kita pasti dengarnya itu udah nggak asing banget lah. Udah nggak asing ya? Iya, betul. Nah, jadi kalau si Tambora itu kan meletus di 1815, which is kayaknya masih jauh dari peradaban modern lah. Nah, si Krakatau ini 1883, which is itu akhir dari tahun 18-an gitu loh. Yang dimana ya manusia peradabannya pasti sudah mulai mencatat tuh kan? Iya, betul. Nah, ini Bre, jadi ada banyak asumsi liar lah yang mengatakan bahwa letusan Gunung Krakatau itu luar biasa besarnya. Bahkan sampai kabut asap tuh menyelimuti Eropa selama berhari-hari. Dan itu adalah pemecah antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Bener gak sih?
kayaknya sih kalau kita sangkut-sangkutin ke konspirasi mungkin betul ya. Kalau disangkutin dengan konspirasi Iya. ya? Tapi kalau menurut gue faktanya ini kan di era modern lah. Artinya itu udah dokumentasi sama recordnya itu udah ada sih. Tapi faktanya sebenarnya enggak sih. Oke. Tapi kenyataannya adalah sebenarnya itu tuh ada Pulau Krakatau sebenarnya. Ada Pulau Krakatau Pulau namanya? Krakatau iya. Nah itu di atas pulau itu ada Gunung Krakatau tadinya. Oke. Ketika Gunung Krakataunya itu meletus yang luar biasa banget itu, jadi pulaunya itu hilang dan kepecah jadi beberapa pulau Wow. gitu. Jadi ketika Gunung Krakataunya meletus, gunungnya itu malah hilang dan pulaunya kepecah. Gua lupa menjadi 3 gitu. Pulaunya tuh? Iya. Tapi kan yang tadi gue bilang ketika gunung itu meletus, dia akan tetap aktif karena dia ada ya dapur magmanya adalah di bawahnya. Oke. Nah, lama-kelamaan karena dia tetap aktif, dia malah membentuk gunung lagi. Gitu. Anak Krakatau? Makanya sekarang itu dinamakan Gunung Anak Krakatau. Oke, karena dia masih ada sisaannya itu dan itu membentuk gunung baru ya? Iya, dan itu gunungnya selalu bertumbuh ya tiap tahunnya. Jadi selalu makin tinggi? Makin lama makin tinggi. Oke. Dan beberapa tahun yang lalu itu Gunung Krakatau meletus lagi yang kita nggak lama ini juga sempat ada bencana tsunami di Tanjung Lesung. Oh ya, I see. Itu kabarnya juga dari letusan Gunung Anak Krakatau. Gitu. Jadi tadinya Gunung Anak Krakatau kan tumbuh dan ketika meletus sekarang gunungnya udah mau hilang juga sebenarnya. Si Anak Krakatau ini? Iya. Karena meletus terus? Betul. I see. Oke, jadi sebenarnya kalau fakta terkait pecahnya Pulau Jawa dan Sumatera itu mungkin enggak ya? Itu bisa dibilang bukan disebabkan oleh karena meletusnya Gunung Krakatau ya? Enggak. Sampai dari dulu sampai sekarang Sumatera sama Jawa masih baik-baik aja sih. Dia nggak pecah, nggak selek gitu. Oi, gila. Gokil. Persatuan Indonesia. Gokil. Terima ya. kasih Pak Jokowi dan presiden-presiden sebelumnya. Tapi kalau terkait rumor yang diedarkan bahwa kabut itu menyelimuti Eropa, itu bener dong? Ketika gunung itu meletus, dia akan mengeluarkan banyak material di dalam gunung itu. Abu vulkanik itu ya? Iya, ada abu vulkanik, ada juga batuan-batuan. Jadi pas meletus itu nggak cuman abunya doang, bahkan batu-batu yang di sekitar gunung itu hasil dari letusan gunung sebenarnya. Oh, batu-batu yang gede banget itu? Iya, jadi lo kalau misalkan lo ke daerah yang di kaki gunung, kemudian ada sungai yang banyak batu-batu gede dan batu kerikil, kemungkinan itu adalah hasil dari letusan gunung itu. Gitu. Oh anjir. Dan abunya kalau misalkan semakin gede letusan gunungnya, pasti semakin banyak juga abu yang dikeluarin gitu. Jadi semakin banyak, semakin tinggi abunya itu bisa nutupin banyak wilayah. Oke. Yowes, nih langsung aja Bre kita bacain fakta-faktanya Bre terkait letusan Gunung Krakatau ini tuh menyebabkan apa aja? Itu letusan Gunung Krakatau itu di era modern ya, artinya ya sekitar akhir 1800-an lah. Ya dari situ dokumentasinya udah banyak gitu kan. Jadi di sini tertulisnya sih memiliki dampak global yang signifikan gitu. Wow. Artinya dari hasil letusan gunung itu mempengaruhi iklim secara global. Artinya bukan Indonesia doang yang berdampak. Secara global? Iya, secara global gitu. Anjir, mempengaruhi climate change. Ya, betul. Bahkan kabarnya itu juga abunya itu menyelimuti beberapa negara yang tadinya siang jadi kayak malam gitu. Oh, karena dia kabutnya itu nutupin matahari gitu. Iya, jadi gelap gulita gitu ya. Iya, betul. Wah, anjing ngeri juga. Perubahan iklim globalnya itu menghasilkan awan debu vulkanik yang ketinggiannya sampai stratosfer. Nah itu gue nggak tahu tuh berapa tinggi tuh. Stratosfer. Gokil. Anjing. Naik pesawatnya jarang itu seberapa tinggi tuh. Dan ini juga menyebabkan penurunan suhu global ya. Iya, betul tuh. Yang tadi ya, yang climate change itu. Jadi karena letusan gunung, anjing gue coba menelaah secara logik ya. Letusan gunung nih, dia menyemburkan abu vulkanik dan itu sampai bisa menyebabkan perubahan iklim. Anjing berarti gede banget, Cok. Gede banget itu, berarti emang kalah nuklir, Bre. Gini, itu kan dia adanya di ujung Pulau Jawa ya. Iya.
Ini jauh banget kan dari tempat kita di Bekasi gitu. Itu kemungkinan letusannya bahkan bisa sampai kedengeran sampai di beberapa provinsi di Jawa gitu. Kedengerannya itu maksudnya kedengeran kenceng? Iya, kayak ya letusan bom atau apa gitu. Cuman karena saking jauhnya kan orang yang jauh tuh nggak sadar itu letusan apa. Disangka Biasanya orang kayak main gitu. petasan gitu ya. Iya, Petasan iya. jangwe, petasan Iya. apa gitu kan. Tahu-tahu lu lagi santai denger letusan kayak gitu, tiba-tiba ya cuacanya jadi gelap aja gitu. Padahal Iya. lu nggak tahu nih ada letusan atau ada apa, tiba-tiba ya udah cuacanya langsung berubah aja. Enggak, terus kan terjadi penurunan suhu, berarti kan jadi dingin, Bre. Kalau itu sih gue nggak tahu ya, mungkin karena kan cahaya mataharinya tuh ketutupan abunya gitu. Oh, kan. I Jadi see. itu paling Sinarnya ya. iya mempengaruhi suhunya bisa jadi dari situ sih. Iya, berarti memang abunya tuh bukan abu gosok, Bre. Abunya memang abu yang penuh gitu kan, melimpah yang bener-bener anjing, gua nggak kebayang sih itu. Semengerikan itu gitu loh. Wow. Iya, begitulah. Terus Bre, ini gue lanjut ya. Jadi bahkan nih menyebabkan warna matahari terbenam. Jadi debu vulkanik yang tersebar di atmosfer menyebabkan perubahan warna langit dan matahari terbenam. Matahari terbenam menjadi merah atau orange. Anjing kayak Persija dong. Wih, itu dia tuh. Itu udah nggak ada lagi tuh pas itu anak senja kayaknya tuh. Iya. Mataharinya ketutup. Lu udah nggak bisa nulis-nulis kalimat-kalimat puitis bro kalau udah kayak gitu. Untung lu anak senja hidupnya di zaman Firsa Besari. Gokil. Untung ya. Jauh banget lagi miknya. Jadi sedih lu tuh bener-bener ya sebatas lagu Firsa Besari. Lu tidak mengalami rasa kesedihan akibat kengerian letusan ini, Bre. Itu, lu anak senja jangan nulis puisi di atas gunung. Lu baca sejarahnya juga. Gitu. Ini pesan dari Suhu nih. Suhu. Nah ini disebutkan lagi yang terakhir adalah pengaruh lingkungan. Jadi debu vulkanik yang jatuh ke laut dapat mempengaruhi ekosistem laut dan menghambat penetrasi cahaya matahari. Oh, yang tadi itu kenapa suhunya tuh jadi rendah ya? Kayak lu kan butuh kayak sinar matahari, udara yang bersih gitu kan. Ketika gunung itu meletus, abunya itu kan dengan abu yang tebel begitu, itu dampaknya pasti nggak cuman yang di darat juga, pasti di laut atau pasti semua makhluk kena dampaknya sih. Oke, dan itu pasti dampaknya tuh ada dampak positif, dampak negatif kan? Nggak Oh iya, mungkin pasti. dampak negatif semua kan? Pasti sih. Iya. Misalnya ada makhluk hidup yang mati ya bisa jadi makanan makhluk hidup lain. Iya pasti ya tanahnya makin subur. Tanah gitu makin kan. subur, kayak subur. Bur. Ini kan mau kamu anjing. Itu kayak kalau anak-anak Susia gitu tahu tuh Bres, siapa subur tuh. Iya betul. Iya ya, tanah jadi subur. Nah ini menarik lagi nih ceritanya nih. Jadi gue pernah denger lah dari cerita nenek moyang gue lah ya. Nenek moyang gue kan pelaut ya. Nenek moyang Indonesia pelaut ya. Nenek lu kenal nenek gue gak? Kenal lah, harusnya kenal. Sama-sama pelaut. Sama-sama pelaut. Sama-sama pelaut Nah, kita. Kenal gak sama nenek teman ngopi? Kenal juga. Nenek kopi namanya. Iya jadi banyak orang-orang tua zaman dulu tuh selalu kasih tahu kita lah bahwa tanah Indonesia itu adalah tanah yang subur. Bahkan ada lagunya, tongkat kayu dan batu jadi tanaman, lagu Kus Plus. Itu lu tahu maksudnya lagunya apa? Jangan naruh tongkat sembarangan. Bangsat. Karena bisa jadi tanaman. Nah itu dia ya kan. Oh gila. Lu naruh tongkat di ruang tamu, tiba-tiba besok jadi pohon ya kan. Shit. Berarti tanah kita tuh bisa subur karena letusan gunung ya berarti ya? Ya pasti abunya itu, abu di gunung itu ada hal positifnya lah. Selain dia buat tanaman juga, mungkin kayak pasir-pasirnya itu kan bisa jadi buat bahan bangunan. Kebanyakan sih yang tinggal di kaki gunung banyak memanfaatkan hasil-hasil abu dari letusan gunung itu ya buat pasir atau buat bahan-bahan bangunan gitu sih. Apalagi buat ladang pertanian itu bagus banget. Iya. Makanya banyak pengusaha tuh yang pada beli gunung ya. Yang pada punya gunung. Itu dia makanya. Iya. Berapa hektar itu? Oh gue gak tahu. Gua juga nggak Jangan tahu tanya gue, itu. tanya mafia dong. Oh iya, yang ngopi anjir. Nah menurut lo Bre, sebagai warga negara Indonesia ya, ini suatu hal yang baik gak sih kita hidup di area pegunungan gitu Bre, di negara yang bentuknya tuh kepulauan gitu loh. Sedangkan kalau kita ngomongin China, itu kan dataran gitu kan. Plus minusnya apa menurut lo pribadi deh? Gini. Kalau misalkan negara itu dilalui
cincin api. Cincin api. Iya, maksudnya itu cincin apa ya? Ring of Fire gitu. Ring of Fire. Iya, di situ pasti negara banyak gunung berapi aktif. Otomatis kalau misalkan di negara itu banyak bukit atau gunung aktif, yang pertama pasti view sama pemandangannya udah pasti bagus gitu. Wow. Yeah. View dan pemandangannya bagus gitu ya. Iya, itu kan dampak positif juga kan. Yeah, itu yeah, pasti yeah. jadi daya tarik buat masyarakat sekitar sama luar gitu kan. Nikmatin hidup lah. Itu dia. Untuk anak-anak senja di negara lain datang ke gunung di Indonesia. Datangnya akhir tahun saat gunungnya meletus. Datangnya akhir tahun. Itu ketika gunung Ingga meletus pasti view-nya bagus banget kan. Iya. Yang kedua pasti itu tanahnya subur sih. Tanahnya subur ya. Iya, itu tanah di gunung itu punya subur. Ini kan mau kamu. Ini kan mau kamu subur. Ya, kalau misalkan ada dampak negatif, pasti dampak positifnya juga oke banget sih. Ya selama ini lu tinggal di Indonesia dengan pemandangan yang oke banget gitu. Itu pasti lu yang anak rumahan, anak mager, kalau ngelihat pemandangan itu udah pasti seneng banget sih. Pasti. Apalagi lihat pemandangan wanita. Woi, enggak, maksudnya wanita nanjak gunung gitu kan, ada effortnya, ada keringetnya tuh enak dilihat bro. Wis. Gitu. Gokil. Oke, dampak negatifnya bre? Dampak negatifnya. Oke. Dampak negatif kalau misalkan gunung itu udah mulai aktif gitu. Itu kayak ada dalam setahun ada fase-fase gunung itu akan aktif sih. Dan kebanyakan seringnya itu di akhir tahun gitu. Oke. Jadi kayak akhir tahun itu Ring of Fire-nya itu udah lagi aktif-aktifnya. Banyak gunung meletus. Jadi ketika ada satu gunung yang meletus, pasti gunung-gunung yang di sekitarnya juga ikut meletus gitu. I see. Jadi maksud lo tuh potensi bencana alamnya itu besar ya? Iya, itu pasti sih. Kayak tsunami gitu segala macem kan? Kalau sampai ke tsunami sih itu kalau misalkan gunungnya udah meletusnya gede banget ya. Kayak Krakatau, kayak Tambora itu pasti ada efek tsunami-nya sih. Pasti ya, bisa ada efek tsunami ya. Setahu gue di zaman 1900-an itu belum ada gunung yang meletus karena tsunami. Ada sih. Gunung Krakatau kemarin itu juga. Iya, itu tsunami kecil kan? Kecil, iya. Iya. Kita kan dari tadi ngebahas nih kayak apa namanya letusan gunung Merapi itu yang begitu besar gitu kan, yang bahkan sampai menyebabkan tsunami. Penyebab meletusnya gunung menurut lo pribadi seorang Kuncen apa? Penyebab meletusnya gunung ya? Lu jangan ngomong takdir ya. Lu jangan ngomong takdir lo. Kayak udah saatnya sih. Penyebabnya gimana ya? Itu kan Ring of Fire ya. Gue nggak tahu sih Ring of Fire ini apa. Yang gue ketahui itu kayak ya aliran api di dalam inti bumi aja gitu. Jadi kayak aliran api di inti bumi yang setiap saat itu akan ada fase di mana dia harus meletus gitu. Jadi kayak bergejolak, berguncang terus gitu api-apinya ya. Iya, dan itu sebenarnya letusan gunung itu bukan berarti bencana sebenarnya. Itu bisa juga kalau kita lihat sisi positifnya, itu kayak gunung itu meregenerasi tubuhnya sendiri gitu. Wow. Itu konspirasinya begitu. Gunung itu meregenerasi tubuhnya sendiri. Iya. Itu cara dia buat meregenerasi alam juga sih sebenarnya. Oke. Nah ini secara ilmiah ya. Jadi untuk tim konspirasi ngopi, thanks banget nih ya, ada 1.000 orang timnya yang udah mencari tahu kenapa gunung itu bisa meletus gitu bre ya. Ini kita sedikit baca bre. Di sini gunung meletus disebabkan oleh aktivitas vulkanik, nah yang tadi lu bilang tuh, yang terjadi di dalam bumi. Proses ini melibatkan berbagai faktor yang dapat memicu pelepasan tekanan dan energi yang tersimpan dalam magma di bawah permukaan bumi. Nah, faktor yang menyebabkan meletus tuh ada tekanan magma, ada penurunan tekanan di dalam sistem magma, ada kehadiran gas di dalam magma, ada aktivitas tektonik seperti pergeseran lempeng benua atau pembentukan retakan tektonik dapat menyebabkan perubahan dalam aliran magma dalam bumi. Intinya magma ya. Akainu apa nih ngamuk nih? Nah itu dia. Kayaknya One Piece itu udah ada zaman dulu sih, zaman Krakatau ya. Iya ya. Cuman ketika di zaman sekarang dia baru lahir ya. Si Oda tuh baru tahu, wah ternyata jangan-jangan Akainu tuh orang
Indonesia, Jawa. Iya makanya kan. Wah, Gokil itu. ini penyebabnya nih. Kita udah dapat kesimpulan penyebabnya Akainu berarti ya. Magma terus oleh bre. Iya betul. Aktivitas magma tuh yang menyebabkan gunung itu meletus gitu loh. Nah gitu teman-teman. Nah ini kita sebelum kita tutup nih bre ya. Gue pengen nanya satu hal bre terkait lo. Ini lebih ke pendapat lo pribadi. Oke. Menurut lo, Gimana? Bromo pernah terbakar bre? Oke, Ya. Bromo pernah terbakar dan pada saat itu yang menyebabkan terjadinya kebakaran di Bromo adalah karena ada IO wedding, mereka foto pakai flare. Iya. Dan akhirnya mereka dihujat oleh mayoritas orang Indonesia, bahkan Oke. didenda miliaran rupiah. Oke. Sampai akhirnya berapa bulan kemudian Bromo ini tumbuh subur. Nah menurut lo pribadi bre, pendapat lo ya, Oke. lo setuju gak sih mereka tuh sampai dihujat sebegitu besarnya? Menurut gue ya, ini kita Iya. bicara kejadian yang Bromo itu beberapa bulan yang lalu ya. Yes. Menurut gue kejadian itu memang murni kesalahan dari manusia itu sendiri sih. Oke. Itu dan gak cuman satu orang, itu pasti banyak yang terlibat dari kebakaran itu sih. Oke. Dari IO-nya yang punya ide, lu ngapain nyalain api di gunung gitu. Padahal kan belum tahun baru, lu ngapain? Ngapain, hey? Lu ngapain? Kecuali lu nyalain kembang api 1 tahun gitu, sampai ganti tahun. Itu kan karena dampaknya itu kan jadi kebakaran. Selain itu juga kenapa diizinin gitu? Bisa masuk kawasan situ dan gak ditanya dia mau ngapain gitu. Misalkan mau foto, ya lu foto pakai kamera bukan pakai petasan. Berarti Itu gue dia. harus highlight pengelola. Yes. Oke. Gua nggak bilang pengelola itu salah atau enggak, tapi dia harus punya pertanggungjawaban akan kejadian itu juga sih. Oke, jadi bukan hanya CEO. Iya, cuman kalau CEO kan dari yang kemarin gue baca beritanya dia udah ditindak sih dan udah dijatuhin hukuman. Iya, juga. dendanya Gitu juga kan. miliaran lah gitu kan. Iya, betul. Terus, respon negatif masyarakat nih bre, dihujat satu Indonesia, lo setuju gak sih? Nah, oke gini ya. Respon negatif masyarakat dulu ya. Sebelum kita merespon, tentunya kita mesti paham juga dong apa yang ingin kita respon gitu. Bener. Pada saat kejadian itu menurut gua itu memang lagi fase musim panas ya. Mikir dikit-dikit biar nih lebih itu. Oke. Itu kan lagi fase yang musim panasnya lagi di puncak-puncaknya banget gitu. Yes. Itu jangankan orang yang nyalain api gitu. Bahkan ketika ada daun yang jatuh dan gesekan itu bisa menyala api juga sebenarnya. Oke, karena panasnya itu ya. Karena panas dari iklimnya itu kebetulan emang lagi panas-panasnya. Oke. Dan kemudian yang ada acara di atas itu juga membuat kesalahan kenapa menyalakan api sebenarnya. Kalau kata gue dia ada di situ ataupun tidak kemungkinan juga bisa kebakar juga gunung itu. Cuman karena ada sedikit kesalahan manusia jadi makin parah gitu. Kalau misalkan dihujat kita ya sebatas menghujatnya sebatas lu ngapain prewed di situ dan menyalakan api. Tapi kalau misalkan dihujatnya sampai berlarut-larut kayak mentalnya sampai kena juga sampai ya udah toh kan kita juga punya hukum yang berjalan gitu. Benar. Menurut gue itu udah cukup sih. Wow. Itu ya menghujat boleh aja tapi ya tidak yang secara berlebihan. Karena kalau misalnya pada kejadian itu kita lihat ketika belum mau kebakar, gunung-gunung yang lain juga ada yang kebakar juga sebenarnya. Iya, Dan meskipun itu, tidak disebabkan oleh flare itu ya. iya, gitu. Tapi terbakar juga. Iya. Sebenarnya kan kebanyakan yang hujat itu karena emosi karena semua tahu Gunung Bromo betapa indahnya lah. Iya. Ya kan? Dan ketika melihat gunung itu terbakar dan di situ ada orang yang kebetulan dia buat kesalahan dan terjadi kebakaran itu jadi kayak memuncak gitu emosinya. Wow, Gitu wow. sih. Paham. Dan sebenarnya ini gue juga kaget ya. Bromo itu nge-recover dirinya sendiri tuh cepet banget ya. Nah, dari yang gue tahu juga ya, kayak setiap tahunnya itu alam itu punya caranya sendiri buat meregenerasi tubuhnya sih. Anjir. Dan salah satunya ya ketika musim panas dia ada nyala api dan itu kan ketika itu kan langsung gosong semua tuh.
ya flora faunanya juga pada ini kan. Tapi nggak lama kemudian sekarang itu udah mulai hijau lagi gitu. Iya udah indah banget Cok. Udah mulai indah banget di situ. Wah gila. Ini pesan dari suhu gunung ya sekali lagi ya. Ini deep banget sih. Jadi teman-teman lu boleh menghujat tapi jangan berlebihan. Menghujat itu setiap orang bebas ya. Iya. Tapi pahami dulu gitu. Konteksnya pahami dulu gitu. Jangan lu nggak ngerti apa-apa, cuman sebatas lu tahu oh nih gunung indah ini. Lu langsung hujat secara berlebihan yang lu sendiri mungkin nggak lebih baik dari orang yang lu hujat. Wow. Gitu. Gila. Wah ini thanks banget nih Bre. Ini bener-bener ya. Kenapa gue suka ngobrol sama anak gunung gitu ya. Itu anjing kepalanya tuh penuh dengan kebijaksanaan Bre. Iya itu ya pasti sih. Lagian juga lu daripada lu menghujat mungkin lu bisa lakuin hal positif lah. Positif ya. Lu ke tempat itu lagi dan membantu memulihkan dengan lu jalan-jalan ke tempat itu kan sedikit demi sedikit kan lu membantu perubahan di warga sekitar juga sebenarnya. Benar. Daripada lu menghujat tapi lu nggak pernah naik gunung. Aduh. Itu poinnya. Hujat. Anda tidak pernah menikmati keindahan alam Indonesia. Gokil. Konspirasi ngopi? Seruput dulu kopinya. Seruput.